Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ufrianisni, semester 1 Prodi Teologi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Jemaat Perdana Kristen dan pelayanan Paulus. Yang pertama, Jemaat Perdana Kristen. Teman-teman, dari sejarah kita dapat belajar bahwa gereja awal mulanya terbentuk bukan karena berdirinya sebuah gedung yang mewah, tetapi karena ada persekutuan orang percaya. Gereja perdana terbentuk pada hari Pentakosta atau biasa yang kita sebut hari pencurahan Roh Kudus. Dan menurut tradisi orang Yahudi, Pentakosta merupakan hari perayaan panen. Pada hari ini, mereka biasanya berkumpul untuk menyatakan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan di Yerusalem. Nah, pada saat ini pula terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid-murid, sehingga para murid yang awalnya ketakutan karena kepergian Tuhan Yesus, tetapi kemudian mereka lebih berani memberitakan Injil. Kemudian mereka tampil untuk berkhotbah dan 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Dan orang inilah yang kemudian disebut sebagai gereja perdana atau jemaat perdana. Ada dua konsep dalam pemahaman mereka, yaitu yang pertama, bagi orang Yahudi yang sudah dibaptis itu, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan bagi bangsa mereka. Yang kedua, melalui Dia mereka memperoleh pengampunan dosa. Ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari cara hidup jemaat perdana masa itu, yang bisa memperkuat persatukan kita sebagai gereja di masa kini. Yang pertama, mereka suka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama. Masa kini kita kenal dengan tugas gereja persekutuan atau koinonia. Yang kedua, mereka suka mendengar pengajaran para rasul. Masa kini kita kenal dengan tugas gereja pengajaran atau didaskalia. Yang ketiga, mereka suka membagi harta pribadi menjadi milik bersama. Masa kini kita kenal dengan tugas gereja pelayanan atau diakonia. Yang keempat, mereka suka bersaksi. Masa kini kita kenal dengan tugas gereja kesaksian atau marturia. Yang kedua, Paulus dan pelayanannya. Terlebih dahulu kita mengenal siapa itu Paulus. Jadi, Paulus yang nama Yahudinya Saulus lahir di Tarsus, sebuah kota penting yang menjadi pusat Cilisia di bagian selatan Asia Kecil. Saulus memiliki kewarganegaraan Romawi. Masa muda Saulus dihabiskan bukan di Tarsus akan tetapi di Yerusalem. Segera sesudah kematian Stefanus, Saulus memimpin gerakan penganiayaan terhadap orang Kristen. Akan tetapi dalam perjumpaan dengan Tuhan, Saulus berubah menjadi seorang pengikut Yesus dan masuk dalam persekutuan bersama orang-orang Kristen. Yang awalnya musuh orang Kristen, sekarang menjadi sahabat-sahabat orang Kristen. Pelayanan Paulus. Perjalanan pemberitaan Injil pertama. Saulus memulai perjalanan pemberitaan Injil yang pertama bersama Barnabas dan sepupunya Markus. Dapat kita baca dalam Kolose 4 ayat 10. Mereka memulai perjalanan dari Antiokhia ke Siprus, daerah kelahiran Barnabas. Di sanalah Lukas mulai menyebut Saulus dengan nama Yunaninya, yaitu Paulus. Perjalanan pemberitaan Injil yang kedua. Di perjalanan Paulus kedua ini, ia tidak bersama Barnabas. Paulus bersama Silas mengambil jalan yang melalui kota-kota yaitu Derbe, Listra, Ikonium, dan Antiokhia di Pisidia untuk mengunjungi kembali jemaat yang didirikan di Galatia Selatan itu untuk memperkuat iman mereka. Perjalanan pemberitaan Injil yang ketiga. Dari Antiokhia, mereka langsung menuju ke Efesus. Paulus menghabiskan waktu 2 tahun 3 bulan. Setelah surat ini, Paulus melakukan kunjungan singkat ke Korintus dengan maksud untuk mengatasi masalah jemaat di sana. Dapat kita baca dalam
2 Korintus 12 ayat 14 dan pasalnya yang ke-13 ayat 1. Paulus mengakhiri perjalanan pemberitaan Injil di Yerusalem. Ada 2 peristiwa kronologi pelayanan pemberitaan Injil Paulus. Yang pertama, pengusiran orang Yahudi dari Roma di bawah pemerintahan Claudius. Yang kedua, masa pemerintahan Gubernur Galio di Akhaya. Nah, teman-teman, di sini saya mengambil satu kesimpulan bahwa Paulus adalah seorang yang berkeyakinan dan semangat besar. Paulus juga seorang yang rendah hati. Ia seorang yang memberitakan bahwa kebenaran Kristus adalah satu-satunya harapan keselamatan kita. Pertolongan Tuhan selalu nyata pada setiap orang yang sungguh-sungguh melayani Dia. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.